Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada hari ini hari Rabu tanggal 28 Juli 2021, pelajaran tema 1 yaitu subtema 1 dengan materi keberagaman budaya bangsaku. Nah, ini tema 1 Ibu akan membahas yaitu bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia di sini materinya adalah tentang paragraf dan gagasan pokok. Nah, di sini jadi kalian perhatikan di papan tulis, yang mana di papan tulis ada di situ materi bahasa Indonesia, yang mana yang akan dibahas adalah paragraf. Paragraf adalah suatu gagasan yang berbentuk serangkaian kalimat yang saling berkaitan satu sama lain. Nah, kemudian poin yang kedua, setiap bacaan terdiri beberapa paragraf. Jadi setiap bacaan terdiri dari beberapa paragraf. Kemudian poin yang ketiga, setiap paragraf memiliki gagasan pokok dan gagasan pendukung. Poin yang keempat, nama lain gagasan pokok adalah gagasan utama, bisa juga ide pokok, bisa juga pokok pikiran, atau pikiran utama. Itu nama lain daripada gagasan pokok. Kemudian gagasan pokok biasa terdapat pada awal atau tengah atau akhir pada paragraf. Nah, kemudian gagasan pendukung. Gagasan pendukung itu nama lainnya adalah gagasan penjelas. Baiklah, Ibu akan menjelaskan satu persatu dari poin yang ada di papan tulis. Yang pertama adalah paragraf. Apa yang dimaksud dengan paragraf? Paragraf adalah suatu gagasan yang berbentuk serangkaian kalimat yang saling berkaitan satu sama lain. Ya, Ibu akan berikan contoh, namanya paragraf. Di sini kalian bisa memperhatikan di sini di buku tema kalian yaitu tema 1, di situ ada subtema 1 yang mana materinya di sini adalah keragaman budaya bangsaku. Nah, materi yang akan Ibu bahas tadi itu adalah bahasa Indonesia tentang paragraf. Nah, yang dimaksud dengan paragraf itu bisa kalian perhatikan di sini. Nah, ini yang menulisnya agak ke dalam nih. Berarti yang penulisannya agak ke dalam ini kan pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Nah, ini yang penulisannya agak ke dalam ini itu namanya satu paragraf. Nah, ini paragraf 1. Paragraf 1 itu sampai di mana? Nih, sampai titik di bawah ini, satu paragraf. Kemudian Ibu buka lagi. Nah, di sini ada lagi yang menulisnya agak ke dalam ini. Di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Nah, itu penjelasannya sampai di titik. Ini paragraf kedua. Jadi ini paragraf kedua sampai di sini, ya. Kemudian paragraf ketiga yang menulisnya agak ke dalam lagi ini. Budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Nah, ini paragraf ketiga ini sampai pada titik sini dipadukan. Ini paragraf ketiga. Kemudian paragraf keempat. Nah, yang menulisnya agak ke dalam lagi ini. Jadi ini adalah paragraf keempat yaitu rombongan dari Bali diikuti oleh rombongan dari Toraja. Ini paragraf keempat. Nah, sampai dengan di sini titik.
Itu paragraf keempat. Kemudian paragraf kelima. Nah, yang menulisnya agak ke dalam ini. Ini paragraf kelima. Udin dan teman-temannya senang melihat pawai budaya. Itu paragraf 5 sampai di sini. Nah, itu yang dimaksud dengan paragraf. Jadi, wacana tentang pawai budaya itu terdiri dari 5 paragraf, yaitu 1 yang menulisnya agak ke dalam, 2 paragraf, 3 paragraf, 4 paragraf, 5 paragraf. Jadi terdiri dari 5 paragraf. Nah, kemudian Ibu akan membahas lagi tadi tentang setiap bacaan itu terdiri dari paragraf. Jadi ini bacaan tentang pawai budaya terdiri dari beberapa paragraf. Ternyata tadi terdiri dari 5 paragraf. Kemudian setiap paragraf memiliki gagasan pokok. Nah, tadi Ibu sudah jelaskan bahwa nama lain dari gagasan pokok itu ada nama lainnya, yaitu gagasan utama, ide pokok, pokok pikiran, pikiran utama, itu nama lainnya. Baiklah, kita akan, katanya gagasan pokok itu terdapat kalau tidak awal paragraf, bisa juga di tengah paragraf, bisa juga di akhir paragraf. Itu gagasan pokok atau ide, pokok pikiran. Nah, tapi karena kalian masih kelas 4, itu biasanya pokok pikiran atau gagasan pokok itu biasanya di bacaan kalian itu kalau tidak awal kalimat dalam paragraf atau akhir kalimat paragraf. Contoh, Ibu akan kita buka lagi paragraf pertama. Yang mana paragraf pertama di sini untuk menentukan gagasan pokoknya kita baca dulu sampai habis satu paragraf. Nah, ya. Karena gagasan pokok itu adalah gagasan yang pokok dibicarakan dalam suatu paragraf. Nah, ternyata di sini kalau kita baca, nah ya, jadi kalian baca betul-betul sampai paham kira-kira yang mana yang pokok dibicarakan. Nah, ternyata di sini kalau kita baca sampai dari paragraf pertama sampai terakhir itu membicarakan tentang pawai budaya. Nah, berarti gagasan pokoknya adalah kebetulan ada di awal paragraf, yaitu gagasan pokoknya pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Ini gagasan pokoknya. Nah, ya, karena yang dibicarakan tentang pawai budaya di sini yang sangat menarik. Jadi pawai budaya sangat menarik, ini gagasan pokoknya. Nah, kemudian dari paragraf pertama ini gagasan pokoknya pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan, yang mana terdapat pada awal paragraf. Nah, kemudian gagasan penjelasnya yang mana? Nah, karena di sini dari sampai sini ini pokoknya gagasan pokoknya, berarti bacaan yang selanjutnya itu semua adalah, nah, mulai dari bahwa ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-temannya tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Nah, semua sampai ke titik ini itu namanya gagasan pendukung atau gagasan penjelas. Nah, jadi di sini paragraf 1 sudah Ibu jelaskan, berikan contoh yang mana yang termasuk gagasan pokok. Jadi gagasan pokoknya adalah pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Kemudian gagasan pendukungnya dari pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Sampai selesai itu gagasan pendukung. Nah, demikian anak-anak materi kita pada hari ini. Mudah-mudahan kalian paham apa yang Ibu sampaikan. Nah, tugas kalian adalah menentukan
tentukan gagasan pokok dari paragraf 2, paragraf 3, dan paragraf 4, 5 pada wacana pawai budaya. Kalau paragraf 1 tadi sudah Ibu kasih contoh, gagasan pokoknya yaitu pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Gagasan pendukungnya ya mulai dari pawai ini selalu sampai ke titik, itu gagasan pendukungnya. Nah, tugas kalian yaitu tentukan gagasan pokoknya dan gagasan pendukungnya dari paragraf 2, paragraf 3, paragraf 4, dan paragraf 5. Itu tugas kalian. Tulis di buku tulis tugasnya, dan setelah selesai foto kemudian kirim ke WA pribadi Ibu Alianti. Ya, jadi tugas kalian menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari paragraf 2, paragraf 3, paragraf 4, dan paragraf 5. Ya, demikian tugas kalian. Nah, selamat mengerjakan. Dan Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.